warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diotan Muga dari kelas 10 MIPA 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama, teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Terdapat 3 teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, Kambai, India. Dasar teori ini sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dan India telah lama dijalin melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, Eropa. Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik Al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Yang kedua, teori Makkah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Yang pertama, pada abad ke-7, yaitu tahun 674, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkembangan Islam Arab. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Pemberi pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Makkah. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yang merupakan gelar yang berasal dari Mesir. Berikutnya, teori Persia. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Husain dan Husain Jayadiningrat. Teori ini berperan dapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya adalah orang-orang dari Persia, Iran. Jadi teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia bagaimana tampak pada fenomena berikut. Yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat disunjung orang Syiah atau Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan ini disebut upacara tabwik atau tabut. Adapun di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang kedua, kesamaan ajaran sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat. Yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik. Yang kedua, perkembangan agama Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan jalan damai melalui beberapa jalur, yaitu perdagangan seperti yang dilakukan para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Para pedagang ini berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Kesempatan tersebut digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam. Proses penyebaran Islam di Indonesia atau proses Islamisasi tidak terlepas dari peranan para pedagang, mubalik atau ulama, raja bangsawan atau para adipati di Pulau Jawa. Peranan mubalik dan ulama tergabung dalam kelompok para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo.